Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan pada kita karunia nikmat yang begitu besar, dari mulai nikmat waktu, nikmat kesehatan, sampai nikmat harta kekayaan yang kita miliki sampai hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk, membawa umatnya dari jalan kejahiliahan menuju zaman keislaman, yakni dinul Islam. Dan tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in serta tabi'ut tabi'in yang senantiasa mendukung dakwah beliau hingga tetes darah penghabisan. Para ikhwan-ikhwan sekalian, rekan-rekan dan saudara-saudaraku yang berada di rumahnya masing-masing, sudah tidak terasa waktu itu selalu terus berjalan, berputar sebagaimana halnya roda dunia ini berputar. Yang tadinya miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi miskin, lalu orang sehat pun bisa menjadi sakit, yang tadinya sakit pun akhirnya berubah menjadi sehat. Seiring berputarnya waktu, itu semua merubah siklus tatanan dunia ini seiring berjalannya waktu. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di samping berjalannya waktu, kita mesti memperhatikan diri kita. Kita termasuk di antara golongan orang-orang yang mempergunakan waktunya untuk amal salihkah? Atau termasuk golongan orang-orang yang mempergunakan waktunya dengan sia-sia? Kita diberikan umur paling panjang 60 tahun. Sebagaimana kata Nabi, bahwa umur umatku itu bisa sampai 60 tahun, bahkan bisa lebih. Dari umur tersebut, tentu kita bisa melihat diri kita, harus bisa melihat diri kita. Sejauh mana ibadah kita, kesia-siaan kita, apakah lebih banyak daripada ibadah kita yang telah kita lakukan selama 60 tahun ini? Apakah perbandingan tahun ini lebih banyak ibadahnya, amal solehnya, atau dengan kesia-siaan? Karena banyak di antara kita yang terjebak di dalam kesia-siaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang melakukan salat dengan khusyuk, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka terhadap sesuatu yang sia-sia mereka tinggalkan. Maka sudah seharusnya sebagai seorang yang beriman tentu mengamalkan segala kebaikan itu dengan memanfaatkan waktu yang ada. Sekecil apapun waktu yang kita miliki sekarang, haruslah kita pergunakan untuk demi kebaikan. Para rekan-rekan dan ikhwan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, harta merupakan karunia yang Allah berikan kepada setiap manusia. Allah tidak pernah memandang bulu atau pilih kasih terhadap seseorang, entah itu orang yang memiliki kulit hitam, memiliki kulit putih, kuning, langsat, dan sebagainya. Allah tetap memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Dengan harta tersebut, Allah rizkikan kepada setiap insan dengan satu tujuan, agar manusia bisa menjalankan ibadah dengan sempurna tanpa ada gangguan sedikit pun. Maka dari itu, perlulah kita sadar bahwa harta yang kita miliki saat sekarang itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan. Dan bagaimana kita akan mempergunakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, entah itu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Rasulullah SAW
pernah bersabda, di dalam suatu hadis dikatakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba berkata, mali mali, hartaku hartaku. Seakan-akan dia terobsesi dengan dunia, dengan hartanya yang kumpulkan. Padahal kata Rasulullah SAW bahwasanya hartanya itu hanyalah 3. Yang pertama apa? Yang ia makan lalu sirna, jatuh ke dalam lubang di tempat pembuangan. Yang kedua, apa yang dia pakai akan usang. Semahal apapun, sebagus apapun, brandednya terkenal dimanapun, tetap akan usang. Tidak akan mampu bisa dia pakai sampai ke akhirat nanti. Dan yang ketiga, apa yang dia beri, sungguh itulah yang dia kumpulkan. Itu artinya di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Tidaklah perlu untuk kita selaku orang-orang beriman untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengeluarkan harta tersebut dan di manakah harta tersebut itu berpijak. Di amal solihkah atau di amal buruk? Apabila kita pijakan, apabila kita keluarkan untuk beramal solih, maka niscaya kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Akan tetapi jika kita keluarkan atau kita pakai harta tersebut untuk melakukan amalan-amalan keburukan, niscaya kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Sekarang di sekeliling kita, bahkan di hadapan kita, kita seringkali menemukan penggalangan-penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di saat lockdown ini terjadi. Bukankah sudah saatnya kita mengeluarkan harta kita untuk kebaikan? Apakah kita tega melihat saudara kita mati kelaparan di rumahnya masing-masing? Mereka yang memiliki status ekonomi di bawah rata-rata tentu akan memiliki kesulitan untuk mendapatkan sesuap nasi. Bahkan di antara mereka rela melakukan kejahatan demi mendapatkan sesuap nasi untuk keluarganya. Jika kita gambarkan keadaan saat sekarang ini, kita umat Islam itu seakan-akan berada di dalam perahu, di mana penumpang perahu tersebut ada 2 lantai. Lantai pertama yang paling dasar itu adalah lantai di mana orang-orang miskin berada. Dan lantai kedua, lantai atas, itu di mana lantai yang ditinggali oleh para penumpang orang-orang kaya. Jikalau seandainya orang-orang yang berada di kelas bawah tidak diberi bantuan untuk mendapatkan air oleh orang-orang yang berada di lantai atas, niscaya mereka akan melubangi perahu tersebut demi mendapatkan air, karena mereka pasti kehausan, kelaparan di dalam lantai bawah tersebut, karena semuanya tertutup. Tidak ada jalan kecuali dengan melubangi perahu tersebut. Maka apa yang akan terjadi? Perahu tersebut sedikit demi sedikit akan tenggelam dengan perbuatan orang-orang yang berada di kelas bawah. Dan begitu pula orang-orang atas, jika mereka egois, tidak memedulikan kondisi orang-orang yang berada di lantai bawah, maka mereka akan sama-sama jatuh ke dalam kegelapan, jatuh ke dalam kesengsaraan bersama-sama. Maka salah jikalau seandainya orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak memiliki ekonomi besar, orang-orang yang memiliki rata-rata kelas rendah ekonominya, itu tugas mereka menjaga orang-orang kaya. Bukan. Orang-orang yang berada di bawah rata-rata sudah tentu mereka menjaga ketika orang-orang kaya memberikan kepedulian terhadap orang-orang miskin di sana. Untuk apa kita kumpulkan saat sekarang ini? Kenapa? Karena zaman akan berputar, di mana uang kertas yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun niscaya tidak akan memberikan manfaat di waktu yang akan datang.
Untuk apa harta yang kita kumpulkan? Jikalau nanti di akhirat kelak itu akan dijadikan sebagai bahan bakar kita di neraka nanti. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, apabila kondisi saat sekarang ini antara orang miskin dan orang kaya saling tolong menolong, membantu, maka Allah akan memberikan sebuah berkah yang turun dari langit maupun dari bumi, sebagaimana yang dikatakan di dalam Quran surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman, lafatahna sungguh akan kami bukakan barakatim minas sama, keberkahan dari langit. Air hujan yang turun dari langit membawa keberkahan, bukannya membawa penyakit. Justru orang yang terkena air hujan terus bisa tersembuhkan. Bahkan bisa jadi penyakit yang paling berbahaya sekalipun yang tidak bisa diobati oleh para dokter bisa jadi dengan keberkahan yang ada dalam air hujan tersebut, penyakit-penyakit akan disembuhkan, tidak terkecuali corona. Itu ketika Allah memberikan keberkahan di langit, angin sejuk, matahari pun menyinari dan memberikan kesehatan kepada setiap tubuh yang ada di dunia ini. Barakatim minas sama'i wal ard, bukan hanya di langit saja, melainkan Allah memberikan keberkahan di bumi. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur, sayur-sayuran dapat dinikmati dengan nikmat. Maka ketika Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi pula, maka sudah sewajarnya Allah, sudah pasti Allah akan membukakan kesejahteraan juga bagi setiap insan yang ada di dunia. Walakin kadzabu, namun apabila kebanyakan dari kita umat Islam atau umat-umat yang lainnya mengingkari, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau saling berbagi, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka apa yang Allah akan lakukan? Fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun, maka Allah akan mengambil setiap keberkahan tersebut. Gunung yang tadinya kuat kokoh, ketika Allah mengambil keberkahan tersebut, maka gunung pun seakan-akan seperti pasir. Terjadi longsor di mana-mana, gunung berapi meletus di mana-mana. Itu ketika Allah melepaskan, mengambil keberkahan dari gunung-gunung tersebut, dari tanah-tanahnya. Angin topan di mana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu kesimpulan dari saya, marilah kita pergunakan keadaan, kondisi saat sekarang ini agar kita bisa saling berbagi, saling memperdulikan kondisi saudara-saudara kita, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena bisa jadi ketika kondisi kita cukup, boleh jadi di tempat yang lain itu mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita. Mungkin itu saya pribadi. Mudah-mudahan rekan-rekan dan para ikhwan sekalian dapat mengambil manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.